Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin soal kekuatan doa? Hari ini, kita bakal kupas tuntas salah satu janji paling dahsyat yang pernah ada. Janji yang sifatnya universal dan punya kekuatan luar biasa. Yuk kita mulai dari sana. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Wah, sebuah janji yang kedengarannya lugas banget ya kan? Absolut. Ini jadi fondasi keyakinan jutaan orang. Tapi kalau janjinya sejelas ini, kok pengalaman kita seringnya beda ya? Nah, ini dia, teka-teki besar yang mau kita pecahin bareng-bareng. Iya kan? Kalau jaminannya sepasti itu, kenapa rasanya banyak banget doa kita yang seolah-olah cuma mental di dinding kosong? Kenapa ada begitu banyak rasa kecewa, ragu, dan bahkan ngerasa ditinggalin? Ini nih, pertanyaan yang mungkin sering kita pendam, dan sekarang kita bakal coba urai sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, teka-teki doa yang belum terjawab. Nah, untuk memecahkan misteri ini, kita nggak akan lihat ke langit. Justru kita bakal melihat ke tempat yang paling sering kita abaikan, ke dalam diri kita sendiri. Dan disinilah kuncinya mulai kebuka. Ternyata, rahasia buat membuka kekuatan doa itu ada di dalam sini, di dalam diri kita. Ajarannya simple tapi dalam banget. Untuk mengenal Tuhan, kamu harus kenal dirimu sendiri dulu. Jadi, ini bukan soal minta-minta ke sesuatu di luar sana, tapi tentang menyadari kekuatan yang sebetulnya udah ada di dalam. Lanjut ke bagian 2, kamu adalah rekan pencipta. Wah, ini ide yang kedengarannya radikal banget ya. Idenya adalah, kamu itu bukan cuma penonton pasif dalam hidup ini, tapi kamu adalah peserta aktif dalam menciptakan realitasmu sendiri. Nah, ini dia. Sebuah pernyataan yang sengaja dibuat untuk mengguncang pemahaman kita. Tuhan tidak tahu segalanya. Tunggu, sebelum kamu mikir yang macam-macam. Ini sama sekali bukan penistaan. Justru sebaliknya, ini adalah gerbang buat kita ngerti hubungan kita dengan Sang Pencipta dengan cara yang jauh lebih dalam. Jadi, maksud kalimat tadi itu gini, Tuhan, karena adabnya yang agung, gak ikut campur di wilayah yang udah Dia kasih ke kita. Waktu Dia menjadikan kita sebagai khalifah, atau wakilnya di bumi, Dia ngasih kita hadiah paling suci, kekuatan untuk memilih yang disebut ikhtiar. Jadi, frasa Tuhan tidak tahu itu bukan karena ilmunya terbatas, tapi karena Dia sangat menghormati pilihan yang udah Dia amanahkan ke kita. Terus, gimana caranya pilihan ini jadi kenyataan? Proses kreatifnya tuh ada 4 langkah. Pertama, kamu diberi kuasa memilih atau ikhtiar. Kedua, alat untuk memilihnya adalah pikiranmu. Apa yang kamu lihat, dengar, dan pikirin terus-terusan, itulah yang akan membentuk realitasmu. Ketiga, gerbang persetujuannya adalah hatimu atau kolbu. Sebuah pilihan baru jadi sah kalau udah masuk dan dirasain di dalam hati. Dan langkah keempat, pilihan itu pun jadi kenyataan di hidupmu. Oke, kita masuk bagian 3. Doa adalah pilihan sadar. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini mungkin banget akan mengubah cara kamu memandang doa selamanya. Kebanyakan dari kita kan, mikirnya doa itu sesuatu yang kita lakukan. Sebuah aktivitas khusus, angkat tangan, ngucapin kata-kata, di waktu-waktu tertentu. Kayak sebuah ritual yang terpisah dari sisa hidup kita. Tapi kebenarannya, menurut pemahaman ini adalah, kamu itu selalu berdoa. Setiap saat, setiap detik, doa itu bukan sebuah tindakan, tapi sebuah kondisi keberadaan yang terjadi terus-menerus. Jadi, ini dia definisi baru dari doa sejati. Setiap pilihan sadar yang berhasil masuk ke dalam hati. Setiap pikiran yang kamu pelihara, setiap perasaan yang kamu rasain, itu semua adalah doa yang lagi dijawab sama alam semesta. Apa yang tersimpan di hatimu, itulah yang akan ditampilkan oleh kehidupan. Dan ini nih, poin paling krusialnya. Di dalam wilayah pilihan sadarmu, Tuhan itu selalu bilang iya. Apapun yang kamu pilih dan yakini di dalam hatimu, itulah yang akan diamini olehnya. Kalau hatimu penuh rasa berkelimpahan, semesta bilang iya. Kalau hatimu dipenuhi rasa kekurangan, semesta juga akan bilang iya. Realitas itu secara konsisten mengafirmasi apa yang ada di dalam dirimu. Bagian 4. Melampaui dualitas. Nah, sekarang kita bakal naik ke tingkat pemahaman yang paling tinggi, di mana semua pemisahan yang kita kenal itu mulai melebur jadi satu. Coba deh kita lihat, ada 2 cara memandang dunia. Pertama, cara pandang dualitas. Dunia yang isinya drama, baik lawan buruk, sukses lawan gagal. Dunia di mana ada aku yang terpisah dari Tuhan. Di sisi lain, ada cara pandang kesatuan. Ini adalah kesadaran seorang arif billah, orang yang udah benar-benar kenal Tuhan, di mana nggak ada lagi pertentangan. Semua adalah satu, semua mengalir dengan tenang dan alami. Terus, gimana sih rasanya hidup dalam kesatuan ini?
Artinya, nggak ada lagi rasa memiliki yang berlebihan pas sesuatu datang, dan nggak ada lagi rasa kehilangan yang dalam banget pas sesuatu pergi. Pas uang datang, yaitu alami. Pas uang pergi, yaitu juga alami. Semuanya diterima dengan tenang karena semuanya dilihat sebagai gerakan dari satu realitas yang sama. Nah, kalau udah gitu, terus apa dong artinya doa di tingkat kesadaran ini? Jelas, di level ini, doa itu bukan lagi tentang kamu yang meminta sesuatu kepada Tuhan. Konsep si peminta dan si pemberi udah nggak relevan lagi. Doa adalah Tuhan yang sedang mencipta lewat diri kamu. Ini puncaknya. Doa bukan lagi permohonan dari makhluk ke pencipta, tapi doa adalah proses penciptaan itu sendiri yang diekspresikan lewat kesadaranmu. Kehendakmu jadi selaras sama kehendaknya. Biar lebih jelas lagi ya, di tingkat kesatuan ini, yang memerintahkan doa adalah Tuhan, yang sedang berdoa adalah Tuhan, dan yang mengabulkan doa adalah Tuhan. Seluruh pemisahan antara aku, kamu, dia, itu semua runtuh. Itu semua cuma ilusi yang diciptakan oleh kesadaran dualitas kita. Jadi, kita balik lagi ke titik awal, tapi sekarang dengan kacamata yang benar-benar baru. Kalau setiap pikiran dan perasaan adalah doa, kalau setiap momen adalah pilihan sadar yang membentuk realitasmu, maka pertanyaan terpentingnya bukan lagi apa yang harus aku minta. Pertanyaannya adalah apa yang sedang kamu pilih untuk dirimu sendiri saat ini juga.